Baik, kembali lagi dengan channel YouTube channel. Pada kesempatan ini, pada bagian ketiga atau part 3 ini, kita akan mencoba membuat sebuah menu slider dengan menggunakan trigger. Ya. Nah, dimana nanti menu tersebut akan muncul apabila kita menekan tombol yang telah kita siapkan dengan menggunakan trigger ini. Nah, untuk itu mari kita mulai. Langkah pertama, kita masuk dulu ke menu home, kemudian nanti pilih blank slide. Nah, setelah itu kita ganti format background colornya. Kita coba jangan selalu hitam, kita gunakan yang gradient, kemudian pilih version gradientnya, tipenya kita pilih radial, kemudian directionnya kita pilih standar, kemudian pilih warna yang sesuai. Nah, di sini ini menggunakan warna abu putih, sehingga nanti bentuknya seperti cahaya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat dulu menu yang akan kita munculkan. Jadi karena di sini slider, maka menu tersebut haruslah berasal dari luar slide, baik itu mau dari atas, kiri, kanan, ataupun bawah. Nah, jadi nanti di sini Bapak akan coba membuat menu yang sederhana, ya. Ini pakai rectangle, ya. Nah, kemudian untuk warnanya disesuaikan dengan background. Kemudian pilih outline. Nah, di sini juga kita masih bisa mengubah format dari shape di sini menggunakan shape effects. Bisa itu vektornya, tampilnya seperti ada peluang. Kemudian pada bagian pasnya biasanya, nah, jadi ini ibaratnya ya sebuah bisa dikatakan seperti pensil, ya. Jadi nanti di sini kita samakan, juga kita samakan. Dan ini sepertinya kita hilangkan dulu. Kita tambahkan. Jadi setback yang sama tadi seperti yang ini. Nah, untuk warnanya silakan mau dikasih warna biru seperti ini, boleh mau dikasih warna yang lain, misalnya warna pastel seperti ini, silakan, ya. Nah, setelah itu kita buat bagian-bagian materi yang nanti akan kita sampaikan. Nah, misalkan di sini ada materi pertama. Oke, ini materi pertama. Kita ganti atau submateri pertama gitu ya. Nah, kita ganti subfashionnya atau penggunaannya dengan ini. Kemudian pilih sepilnya dengan agak yang kontras dengan backgroundnya. Setelah itu kita copy paste. Ini submateri pertama, submateri kedua, submateri ketiga, kemudian kita ada evaluasi, misalkan tombolnya atau pemahaman di sini tombolnya kita bedakan. Misalkan
kita ganti warnanya dengan warna yang lain. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita berikan logo dulu ya. Kita menambahkan logo. Ini tambahkan logo hasil. Oh ya, yang NG ya. Kita pilih yang PNG. Nah ini kita tarik. Nah, kita tetapkan di sini. Kemudian kita beri teks. Nah, untuk memberikan teksnya bisa sekarang, bisa juga nanti ketika menggunakan Deepfree. Nah, kalau misalkan nanti ya kita ini grup dulu aja. Kemudian masuk ke menu format, kemudian nanti di sini ada grup. Setelah itu kita buat grup ini menjadi nama filenya kita rubah. Karena misalkan nama objek ini kita bisa ganti ya namanya dengan cara masuk ke menu home, kemudian nanti pilih select. Di sini ada selection pen. Nah, kemudian pada bagian ini grup 18 kita double klik, kemudian kita ganti menjadi menu. Nah, jadi namanya ini satu objek ini adalah menu ya. Nah, setelah itu baru langkah berikutnya adalah untuk membuat triggernya atau tombolnya. Untuk membuat tombolnya ya pada kesempatan ini yang paling mudah dulu yaitu menggunakan yang lingkaran ya tombolnya. Kita beri warna hijau ataupun merah. Nah, misalkan seperti ini outline-nya kita beri warna putih. Ini harus ada dua. Oke. Nanti kita buat yang satunya lagi yang warna hijau gitu ya. Nah, kemudian kita ganti dulu formatnya supaya lebih menarik. Untuk presetnya kita pilih untuk yang merah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian nanti kita kasih keterangan di sini misalkan klik here. Oke, jadi nanti klik di sini. Nah, karena harus ada dua berarti kita kopas. Yang satunya lagi kita beri warna yang lain yaitu hijau. Oke, karena seperti ini. Jadi tombol hijau itu adalah nanti ketika tombol hijau ini ditekan, maka fungsi tombol hijau ini akan menampilkan menu ini dari pinggir masuk ke dalam gitu ya. Nah, sedangkan tombol merah itu adalah mengeluarkan menu tersebut atau menu materi dari dalam keluar. Nah, caranya di sini kita harus rubah dulu yang hijau, kita ganti namanya jadi tombol masuk supaya nanti tidak tertukar ya. Tombol masuk. Nah, yang merah kita ganti keterangannya jadi tombol keluar. Nah, setelah itu baru kita buat animasi. Nah, kan kalau misalkan ini ketika di slideshow ini kan nggak kelihatan ya, yang menu itu nggak kelihatan. Nah, jadi nanti di animasi di sini kita buat animasi supaya bisa masuk ke dalam menu tersebut dengan cara pilih animation, kemudian add animation, pilih motion pad. Nah, pilih dari right ya. Setelah itu kita atur nih untuk jedanya dan mulainya. Nah, mulainya kan dari sini, maka nanti dia harus berakhir di sini. Nah, kalau yang PowerPoint yang baru biasanya suka muncul bayangan untuk efeknya.
Jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal ditarik-tarik saja. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian animation pen. Pada bagian animation pen, jadi menu di sini atau efek menu muncul ya menggunakan tadi motion effect gitu ya. Ini kita pakai trigger dengan cara menekan tombol hijau kan. Nah, berarti masuk ke menu effect option gitu ya. Nah, kemudian pada bagian timing, nah di sini ada trigger. Artinya menu tersebut akan muncul apabila start effect on click off gitu ya. Terus apabila telah ditekan tombol masuk. Nah, ini jangan tertukar nih antara keluar dan masuk. Nanti tombol masuk dulu nih. Nah, tombol masuk, kemudian OK. Ya, kita coba. Nah, biasanya perbedaannya kalau yang sudah pakai trigger, dia ketika mengarah ke tombol tersebut berubah tandanya atau cursornya menjadi seperti tangan. Tapi kalau misalkan yang belum, ya dia seperti mouse biasa. Nah, kita coba klik, maka muncullah menu tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu, ini kan sudah masuk, dia itu sudah masuk. Nah, dia itu sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengeluarkannya? Nah, cara mengeluarkannya ketika dia sudah masuk, tombol hijau ini harus keluar dulu atau menghilang. Kemudian muncullah tombol merah. Nah, logikanya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini keluar tombol hijau, masuklah tombol merah. Nah, berarti di sini kita tambahkan add animation, kemudian pilihlah more exit effect. Nah, itu pilih disappear. Ya. Nah, jadi kita pilih disappear, kemudian OK. Nah, disappear itu kita masukkan di bagian bawah di sini. Kemudian pilih efeknya start with purpose. Ya. Jadi efeknya dia start with purpose. Nah, logikanya ketika tombol hijau ini keluar, maka muncullah tombol merah. Berarti nanti tombol merah kita pakai add animation. Pilihlah extract effect, yaitu yang appear atau muncul. Nah, jadi appear itu muncul ketika tombol yang warna merah itu dia menghilang. Ketika tombol warna hijau itu menghilang. Nah, maka kita pilihlah start with purpose. Nah, kita coba nih cek. Nah, ini kan tombol hijau ada, kemudian ini kita klik, muncullah menu, kemudian tombol di sini menghilang, muncul tombol warna merah. Nah, setelah itu kebalikannya, klik tombol merah, maka menu ini keluar kan. Nah, berarti mau tidak mau kita harus buat lagi animasi untuk menu keluarnya dulu. Seperti biasa, masuk ke menu add animation, kemudian pilih motion effect. Nah, kemudian nanti pilih kebalikannya, kalau tadi right, dan sekarang kita pilih left. Nah, hanya di sini harus hati-hati untuk penempatannya. Ini harus sesuai dengan posisi awal. Nah, jadi di sini ini harus pas sekali, gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang stopnya. Ini harus pas dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti biasa, untuk efek menu yang keluar di sini kita pakai trigger. Masuk ke efek option, kemudian pilih timing, triggernya. Nah, sekarang pilihnya bukan tombol masuk, tapi tombol keluar. Baru OK. Nah, sekarang lagi-lagi kita bermain logika. Ketika tombol merah ini diklik, kemudian muncul menu, maka tombol merah ini dia harus keluar kan, dia harus keluar. Kemudian muncul lagi tombol warna hijau. Kenapa? Supaya nanti bisa menampilkan menu lagi. Kalau tombol hijaunya tidak muncul-muncul, ya berarti nanti menunya bagaimana cara memunculkannya. Nah, berarti logikanya sekarang warna merah ini harus kita beri efek keluar.
Jadi more exit effect, pilihlah di sini. Kemudian oke, pindahkan di sini. Kita pilih with previews. Nah, setelah itu logikanya tombol hijau muncul kembali. Dan berarti di sini pilih extend effect, pilih appear, muncul. Nah, kemudian ini simpan posisinya, kemudian pilih start with previews. Nah, setelah itu kita coba. Nah, ini muncul, klik, muncul menu, klik, keluar menu, klik lagi, muncul menu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita tinggal menempatkan tombol ini limpit supaya seakan-akan ini benar-benar tombol tulan, gitu ya. Nah, jadi nanti posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, kita klik, muncul tombol warna merah, kemudian di sini klik lagi, hilang lagi, muncul lagi. Nah, ini bisa dilakukan slidingnya bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. Nah, itu silakan. Nah, teorinya seperti itu. Silakan nanti semuanya mencoba dengan direction yang berbeda, dengan desain yang berbeda juga. Demikian untuk pembuatan menu slide menggunakan trigger. Jangan lupa like, comment, and subscribe Tepi Ardian Nugraha channel atau Diandra YouTube channel. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.